Pemain timnas Indonesia Ragnar Oratmangun berbicara belak-belakan soal Ole Romeni dalam wawancara dengan Yusa Nugara. Ole Romeni diisukan bakal menjadi pemain yang akan dinaturalisasi berikutnya. Ia merupakan pemain FC Utrecht yang berposisi sebagai striker. Sebelumnya, pemain 23 tahun itu memperkuat FC Emmen dan NEC Nijmegen. Rupanya Ole Romeni berteman dengan Ragnar Oratmangun. Ragnar mengaku bahwa Ole Romeni bercerita kepadanya tengah memikirkan dengan baik soal proses naturalisasi. Dia cerita ke aku kalau sekarang lagi memikirkan tentang itu dengan baik, kata Ragnar Oratmangun. Dia bilang juga senang sekali melihat banyak support dari orang-orang. Ini hal yang harus dipikirkan baik-baik tentunya dan dia bilang kalau udah memilih dia akan kasih tahu aku, ujarnya. Lebih lanjut Ragnar bercerita bahwa ia memberikan masukan kepada Ole Romeni. Akan tetapi ia menyerahkan keputusan kepada Ole Romeni meski berharap sang pemain bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Tentunya aku juga selalu kasih masukan ke dia, kata Ragnar Oratmangun. Tentunya pada akhirnya pilihan ada di dia dan aku juga nggak mau memaksa dia. Tentunya aku sering cerita ke dia tentang gimana di timnas Indonesia dan kita ingin dia gabung juga karena dia pemain yang hebat, ujarnya. Ole Romeni disebut-sebut memiliki keturunan Indonesia dari garis sang ibu. Ia sebelumnya sudah memperkuat timnas kelompok umur Belanda. Bersama FC Utrecht, Ole Romeni mencatatkan 13 laga dengan 466 menit bermain di Eredivisie musim 2023-2024. Ia mencetak 1 gol dari total 13 pertandingan tersebut. Pesepak bola legenda Indonesia, Anjas Asmara, memberi saran kepada PSSI. Ia berharap PSSI memecat Sintayong dari jabatan pelatih timnas Indonesia dan menggantinya dengan pelatih kelas dunia seperti juru taktik Manchester City, Josep Guardiola. Pandangan itu dilontarkan Anjas Asmara karena kesal dengan gaya permainan timnas Indonesia racikan Sintayong yang sering menerapkan strategi parkir bas. Anjas Asmara ingin melihat timnas Indonesia bermain cantiknya layaknya masih ditangani pelatih kelas dunia seperti Phil Korver di era 1970-an. Sekadar diketahui, timnas Indonesia yang dibela Anjas Asmara pernah ditangani pelatih top dunia pada 1975-1976, yakni Phil Korver. Ketika ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada 1975, 2 tahun sebelumnya Phil Korver baru saja memenangkan trofi Liga Belanda dan Liga Eropa bersama Feyenoord Rotterdam. Jadi main bola itu otaknya harus jenius. Jangan seperti Sintayong ini, dia tidak latih ini anak-anak. Ia hanya latih anak-anak main bola hanya fisik. Makanya saya selalu protes, ganti tuh Sintayong, kita punya uang, kenapa enggak diganti sama pelatih yang pintar, kata Anjas Asmara. Kita punya uang kenapa tidak panggil Guardiola? Kenapa kami dapat pelatih terbaik di dunia saat itu, Phil Korver itu? Ratu Juliana yang panggil itu untuk melatih Indonesia, lanjut pria berusia 74 tahun ini. Sintayong hanya parkir bas. Perhatikan cara main timnya, hanya parkir bas. 11 pemain kita berdiri di pertahanan semua dan kita kesulitan bikin gol. Jadi main bola itu harus cetak gol. Tiru itu Messi, Ronaldo, tambahnya. Meski begitu, faktanya Sintayong tak hanya berhasil mengangkat prestasi timnas Indonesia. Permainan skuad Garuda juga enak dipandang mata. Di Piala Asia 2023, timnas Indonesia memikat dunia lewat permainan dari kaki ke kaki saat menghadapi Australia di 16 besar, meski akhirnya kalah 0-4. Selain itu, proses gol timnas Indonesia ke gawang Irak yang dicetak Marcelino Ferdinand di Piala Asia 2023 juga menjadi sorotan. Satu lagi, banyak gol cantik yang diciptakan timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23.
Pelatih Timnas U23 Indonesia, Sintayong mengeluhkan beberapa hal usai skuad Garuda Muda tiba di Paris. Skuad Timnas U23 Indonesia telah tiba di Paris untuk laga playoff Olimpiade 2024 per Minggu, tanggal 5 Mei tahun 2024. Namun pelatih Timnas U23 Indonesia, Sintayong mengeluhkan beberapa kondisi yang tak serupa seperti saat di Qatar. Pelatih asal Korea Selatan tersebut menjelaskan bila latihan perdana Timnas U23 Indonesia didominasi pemulihan saja. Karena capek, jadi hanya latihan pemulihan dan ada taktik sebentar, kata Sintayong. Memang kemarin kita perjalanan agak jauh dan lama, tambahnya. Kemudian Sintayong juga mengeluhkan suhu dingin yang ada di Paris, sangat berbeda dari di Qatar yang bisa mencapai 35 derajat Celcius. Ia menyebut tantangannya adalah mengontrol kondisi pemain. Seperti yang dilihat, para pemain menggunakan jaket tebal karena suhu lumayan dingin, kata Sin. Jadi paling penting sebenarnya kontrol kondisi pemain. Jadi secara psikologi juga mulai capek dan lelah, jadi kita harus kontrol supaya kondisi pemain tetap fit, tambahnya. Selain cuaca, Timnas U23 Indonesia juga mengalami masalah mengenai makanan dan waktu istirahat. Jadi memang ada kesulitan masalah makanan dan masalah tidur juga, ujar Sintayong. Karena kita juga buru-buru booking hotel dan lain-lain karena keputusannya setelah selesai pertandingan kemarin di Doha. Jadi ada masalah sedikit saja seperti itu, tambahnya. Skuad Timnas U23 Indonesia juga perlu beradaptasi dengan kondisi lapangan di INF Clairefontaine. Sintayong mengaku mau tak mau harus menerima lapangan yang disediakan meski baginya lapangan di Paris tidak sebagus di Doha. Memang di bawah standar, ya, kata Sintayong. Artinya tidak seperti di Doha, tetapi katanya di sini yang rumputnya paling baik. Jadi mau tidak mau kita harus adaptasi dengan situasi dan kondisi di sini, tambahnya.